Halo Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Bersama lagi dengan saya Rio Yonatan dalam pembahasan soal-soal UPPPG khusus guru SLB. Kali ini kita akan bahas modul yang kelima profesional KB yang pertama. Baik, untuk KB modul yang kelima ini kita akan membahas mengenai anak dengan hambatan motorik, atau lebih tepatnya anak tunadaksa ya. Baik, kita masuk saja langsung ke modulnya dan ke tes formatifnya nomor 1. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Jika bermanfaat, silahkan berbagi buat teman-teman yang lain. Baiklah, kita baca soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Baik, anak dengan hambatan motorik biasanya selain mengalami cacat tubuh, adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Nah, ini pertanyaannya belum komplit, jadi saya coba untuk melengkapi merupakan dampak dari. Jadi di sini Bapak Ibu kalau di dalam materinya ada dampak sosial, ada dampak aspek akademik, dampak fisik dan kesehatan, dampak lingkungan, dan dampak emosional. Kenapa dampak lingkungannya saya coret? Karena di dalam materi tidak ada dampak dari lingkungan. Jadi kita coba jelaskan kenapa jawabannya yang C, kenapa tidak A, B, dan E. Setelah yang tadi kita coret, yang A, dampak sosial. Di sini penjelasannya kalau dampak sosial adalah mereka tidak memiliki rasa kepedean yang cukup baik atau percaya diri yang baik dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Jadi kalau dampak sosial itu adalah seperti itu. Dia tidak dapat memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri. Lalu dengan dampak aspek akademik, ini berkaitan dengan tingkat kecerdasan anak. Dan terakhir, dampak emosional. Emosional ini biasanya gampang tersinggung, mudah marah, rendah diri, pemalu, menyendiri, kurang dapat bergaul, dan frustasi. Jadi, kata kuncinya Bapak Ibu kalau melihat nomor 1 ini adalah ini. Sakit gigi, kurang daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya kan kaitannya terhadap kesehatan atau fisik ya. Jadi kan kita bisa lihat sakit gigi, pendengaran, penglihatan, bicara itu kaitan terhadap fisik. Jadi kalau ketemu soal seperti ini Bapak Ibu ingat saja dengan kaitan terhadap fisik. Baik, lanjut soal nomor 2. Anak yang memakai anggota tubuh tiruan atau protese, misal lengan tiruan, tetapi ia dapat mengikuti kegiatan sekolah seperti olahraga, menulis, dan aktivitas lain, termasuk, nah, Bapak Ibu, kita harus lihat kata kunci dari soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini, memakai anggota tubuh tiruan ya Bapak Ibu atau protese. Tapi dia bisa mengikuti. Nah, ia bisa mengikuti tadi, ia dapat mengikuti tadi kaitannya terhadap olahraga, menulis, dan aktivitas lain. Nah, ini secara tersirat, Bapak Ibu akan nangkap adalah kaitannya terhadap kegiatan yang sifatnya hambatan fisik. Jadi, kata kunci yang ada di sini, kenapa bisa jadi hambatan fisik? Karena di sini dia memakai anggota tubuh tiruan atau protese. Jadi kata kunci memakai anggota tubuh tiruan ini adalah termasuk dengan anak dengan hambatan fisik. Tangannya berarti diamputasi karena dia memakai alat tubuh tiruan dan itu terkait dengan hambatan fisik. Kalau motorik itu sifatnya mungkin kalau bisa dijelaskan di sini adalah spastik, kekakuan tadi ya. Kalau hambatan cerdas istimewa, ya dia dengan kondisi IQ-nya di atas rata-rata, berbakat dia memiliki potensi terhadap satu jenis kegiatan, misalnya berbakat dalam bidang seni, berbakat dalam bidang musik, olahraga, dan lain sebagainya. Kalau dengan anak hambatan perkembangan, misalnya kretinisme, yang sifatnya lebih kepada perkembangan anggota tubuhnya tadi gitu. Jadi hambatan fisik adalah karena dia memakai anggota tubuh tiruan. Tapi dia bisa mengikuti.
gitu. Baik, nomor 3, adanya kelainan gerak, sikap ataupun bentuk tubuh, gangguan koordinasi dan kadang-kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak disebut. Bapak Ibu, di sini kita harus mengerti dulu pemahaman dari opsi-opsi jawaban tadi. Kalau saya cara belajarnya adalah mengetahui dulu. Jadi ketika nanti ada soal yang berkaitan dengan ini juga, nanti jawabannya kita bisa tahu. Misalnya contoh anak yang mengalami pelemahan otot atau pengurusan bentuk otot-otot tubuh, berarti kita jawabnya muskular distrofi. Jadi kita harus pahami dulu. Muskular distrofi itu adalah memperlemah dan memperkurus otot-otot tubuh. Lalu spina bifida yaitu mengakibatkan kelumpuhan atau hidrosepalus. Dan polimeritis adalah kelumpuhan dan pengecilan otot anggota gerak tubuh. Beda dengan muskular distrofi. Kalau muskular distrofi itu memperlemah dan memperkurus otot. Kalau polimelitis itu kelumpuhan dan pengecilan otot. Bukan memperlemah. Dari kata kuncinya dilemahkan dan dilumpuhkan. Kalau ampute itu amputasi atau kehilangan atau pemotongan salah satu bentuk anggota tubuh, gerak, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Lalu ketika kita bicara masalah cerebral palsy, ini adalah cerebral berkaitan dengan otak. Jadi dia larinya akan berkaitan dengan kelainan gerak, sikap ataupun bentuk tubuh, gangguan koordinasi, dan kadang-kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris. Begitu untuk soal nomor 3, Bapak Ibu. Lanjut nomor 4. Anak dengan hambatan motorik memiliki masalah dalam menjalani kehidupan sehingga perlu dikembangkan kemampuan dalam menyikapi permasalahan dalam kehidupan sosialnya. Jadi, beberapa soal yang di Tunadaksa ini juga ada belum komplit dalam soal yang dibacakan. Jadi, saya coba untuk mencari tahu apa sih padanan kata yang bisa kita masukkan sehingga soalnya tadi bisa difahami dengan baik. Jadi saya menambahkan termasuk dalam kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa cek di halaman 39. Nanti kalau misalnya bisa baca-baca. Anak dengan hambatan motorik memiliki masalah dalam menjalani kehidupan sehingga perlu dikembangkan. Kata kuncinya adalah kemampuan dalam menyikapi permasalahan dalam kehidupan sosialnya. Jadi, menyikapi permasalahan dalam sosial itu pasti kaitan tidak jauh-jauh dari hal-hal yang sifatnya komunikasi. Kalau pengembangan kemampuan mobilitas terhadap sosialisasi ada hubungan, tapi tidak terlalu tidak terlalu menjadi kebutuhan begitu. Yang B, kebutuhan activity daily living atau ADL, tidak juga termasuk. Kebutuhan pendidikan sebetulnya tidak ada keterkaitan karena nih kemampuan untuk menyikapi permasalahan dalam kehidupan sosial ya. Lalu kebutuhan pemecahan masalah sosial psikologis. Nah, yang E ini bisa pengecoh. Tapi sekali lagi, ini melihat dari textbook yang ada di halaman 39, yaitu kebutuhan komunikasi. Kata kuncinya adalah permasalahan dalam kehidupan sosialisasinya. Sosialisasi membutuhkan komunikasi. Seperti itu. Baik, nomor 5. Kadang anak dengan hambatan motorik tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Termasuk dalam dampak, biasanya seperti itu pertanyaan, tapi kok kelihatan tidak selesai-selesai ya? Termasuk dalam dampak jadi hambatan motorik tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri. Kata kuncinya itu adalah tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Kata kuncinya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara masalah ini, apa sih yang menjadi concern dari jawabannya? Apakah menjadi dampak dari psikosomatis? Bukan, tidak ada hubungannya. Dampak aspek akademik? Tidak juga,
Karena dikaitan terhadap ketidakpedean gitu. Fisik bukan dampak ya, tapi akibat dari fisiknya yang mungkin mengalami perbedaan dengan yang lain, otomatis dia akan tidak pede. Bisa kalau itu, tapi ini kan termasuk dalam dampak yang mana? Dampak lingkungan tidak ada hubungan lingkungan, jadi lebih tepatnya adalah dampak sosial dan emosional. Begitu. Nomor 6. Pertimbangan paling tepat untuk memutuskan anak dengan hambatan motorik cerebral palsy yaitu, jadi gini, pertimbangan yang paling tepat untuk memutuskan anak dengan hambatan cerebral palsy, anak dengan hambatan motorik cerebral palsy. Jadi, apakah A itu tingkat kecerdasannya berentang mulai dari yang tingkat sangat rendah sampai yang sangat tinggi? Cerebral palsy hampir kebanyakan memang mengalami permasalahan dalam kecerdasan. Apakah mengalami gangguan dalam bicara? Sebetulnya tidak terlalu ya anak cerebral palsy ya. Jadi dia lebih kepada begini, dampak yang terlihat dari secara fisiknya. Nah, kelainan sistem muskuloskeletal dan konsep diri cenderung negatif itu sebetulnya kurang begitu tepat karena pertimbangan yang paling tepat adalah kelainan terletak pada sistem saraf pusatnya. Jadi yang menyebabkan, jadi yang apa ya, bahasanya itu gini, yang menyebabkan tanaman cabai itu kering adalah kekurangan air tentunya. Jadi dampak atau pertimbangan yang memutuskan anak dengan hambatan motorik cerebral palsy itu apa? Jadi istilahnya gini, yang menyebabkan gitu. Nah, yang menyebabkan tadi adalah kelainan terletak pada sistem saraf pusatnya. Begitu pemahamannya Bapak Ibu. Yang dimaksudkan soal nomor 6. Nomor 7, anak cerebral palsy mengalami kerusakan pada piramida trakt dan ekstrapiramidal yang berfungsi mengatur sistem motorik, yaitu ini sesuai dengan teori ya Bapak Ibu ya. Ada di halaman 36, yaitu kekakuan, gangguan keseimbangan, gerakan tidak dapat dikendalikan, dan susah berpindah kepada suatu tempat. Jadi cerebral palsy itu seperti itu, CP sebutannya yang mungkin sering kita dengar ya. Oke, soal nomor 8. Bagi anak spina bifida misalnya, membutuhkan kantong yang dipasang pada perut bagian bawah yang dilekatkan melalui operasi. Karena anak spina bifida tidak mampu mengendalikan kandung kemihnya termasuk kebutuhan. Nah, di sini juga ada di halaman 39, jadi sesuai dengan textbook, yaitu kebutuhan keterampilan memelihara diri. Nomor 9, kegiatan asesmen anak dengan hambatan motorik dimaksudkan sebagai, sama juga ada di dalam teori halaman 32 Bapak Ibu, yaitu upaya untuk mengklasifikasikan anak dengan hambatan motorik. Jadi, asesmen dalam hambatan motorik dimaksudkan untuk apa? Jadi, mengklasifikasikan, mengelompokkan. Ini termasuknya apa, ini termasuknya apa, ini termasuknya apa gitu. Dan itu ada di halaman 32. Lanjut, nomor 10. Melalui proses asesmen dapat menentukan keputusan, melalui proses asesmen dapat menetapkan keputusan kecuali. Jadi yang bukan. Jadi proses asesmen itu dapat menetapkan keputusan untuk apa? Apakah menetapkan apakah seseorang termasuk anak dengan hambatan motorik atau bukan? Kalau asesmen pasti fungsinya untuk itu ya, untuk mengetahui. Lalu yang C, memberikan layanan pendidikan dalam bentuk individual maupun klasikal, artinya apakah dia menggunakan RPP atau menggunakan PPI. Lalu yang D, menetapkan derajat ketunaan, ya untuk mengetahui berapakah tingkatannya, tadi hampir sama. Yang E, menentukan perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran khusus, ya dasar seperti itu. Lalu, proses asesmen itu tidak untuk menentukan rehabilitasi fisik. Jadi, rehabilitasi fisik tadi lebih kepada kaitan terhadap medikal. Nah, kita sebagai pendidik adalah melakukan kegiatan asesmen untuk kegiatan dalam hal akademiknya. Begitu Bapak Ibu. Kaitannya nanti ke dalam akademiknya. Baik Bapak Ibu, sekian pembahasan soal modul kelima profesional KB yang pertama.
Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.